news of the Weird Raider reaches the secret mountain headquarters of the Mighty Teen Titans. Assalamualaikum teman-teman, ayo join Zoom. Oke, mungkin di sini kita mau melakukan podcast ya. Podcastnya ini bertema tentang personal branding dan promosi HMBM Itera. Jadi sebelum kita masuk ke tema bahasan, gue mau mengenalkan dulu apa sih itu HMBM Cetika Hayu Itera. Jadi HMBM Cetika Hayu Itera itu merupakan himpunan mahasiswa teknik biomedis Itera yang berawal dari pembentukannya itu berawal dari lembaga atau kepanitiaan PPH gitu. Apa sih PPH itu? Jadi PPH itu apa yo? Jadi PPH itu adalah panitia pembentukan himpunan. Jadi sama kayak BPUPKI gitu loh, kayak pembentukan negara Indonesia gitu. Tapi bedanya ini nggak melawan Jepang. Oke, jadi dari PPH itu berlangsung proses-proses hingga terbentuklah himpunan mahasiswa teknik biomedis ITERA dengan kabinet Basarawa Abinaya. Oke, mungkin lanjut ke topik bahasannya, yaitu tentang sudut pandang kita masing-masing nih tentang HMBM ITERA itu sendiri. Mungkin kepada Babang Jafar ya, bisa menjelaskan sih apa itu pendapatnya tentang HMBM ITERA itu. Oke, terima kasih Nidit atas waktunya. Nah, dari pertanyaan hari tadi, sudut pandang gua sendiri tentang HMBM ITERA. Kita harus tahu dulu nih HMBM itu apa. HMBM itu himpunan mahasiswa biomedis. Nah, dalam HMBM ini kita tuh banyak banget loh dapat kayak pengalaman dari cara mereka berorganisasi. Walaupun kita ini masih termasuk himpunan yang baru, kita juga udah cepet loh, udah dapat SK, kita udah dapat progres yang maju. Pokoknya banyak deh. Nah, kalau dari gua, kalau branding itu kayak proses buat membentuk atau buat persepsi orang lain untuk dapetin citra yang positif. Ya kita bisa bebas lah milih citra yang kayak bad boy atau sad boy, itu juga bapak. Ya, apa-apalah. Kalau dari gua situ aja. Kembaliin ke Adit ya. Oh, jadi begitu ya, Babang Jabar. Oke, mungkin lanjut ke gue ya. Sudut pandang gue itu tentang HMBM ITERA itu pokoknya luar biasa gitu. Karena sama kayak Jabar tadi, walaupun kita ini himpunan baru, tapi kita udah dapat surat ketetapan gitu dari Senat KM ITERA nomor 33 tahun 2022 tentang pengesahan himpunan kita gitu pada Sabtu 22 Oktober 2022. Mungkin termasuk cepat ya, himpunan kita ini dapat surat ketetapan dari Senat. Oke, mungkin Lailika bisa menyampaikan pendapatnya tentang sudut pandang Lailika terhadap HMBM ITERA ya. Bisa disampaikan. Oke, kalau menurut aku, sudut pandang mengenai HMBM itu sendiri, tadi kan udah disampaikan nih sama Jafar sendiri, kalau HMBM itu kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis ITERA. HMBM ini sendiri, itu kalau menurut aku, itu dia itu sebagai wadah untuk mahasiswa teknik biomedis ITERA yang punya tujuan yang sama dalam hal berorganisasi. Terus, dia juga bisa sebagai tempat untuk para anggotanya dalam mengembangkan pola pikir mereka gitu atau juga kemampuan mahasiswa dari teknik biomedis ITERA ini selain di bidang akademik gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Oh, jadi begitu. Oke, mungkin lanjut ke Zahra ya. Mungkin Zahra bisa menyampaikan itu sudut pandangnya terhadap HMBM. Kalau menurut aku hampir sama kayak Lailika ya, fungsinya himpunan itu sebenarnya untuk mewadahi mahasiswa prodi tersebut untuk menyalurkan bakat dia gitu. Jadi nggak cuma kuliah kerjain tugas terus udah, tapi kita ada tempat untuk nyalurin apa yang kita bisa kayak gitu. Jadi kayak kita ini di prodi biomedis kita bisa nyalurin bakat kita atau kemampuan kita di himpunan biomedis itu tersendiri gitu. Oke, mungkin bisa lanjut Nadia. Nadia hadir. Hadir. Oke, bisa mungkin menyampaikan pendapatnya tentang HMBM ya. Jadi kalau menurut aku, kalau yang udah dibilang sama teman-teman yang lain tadi, kalau HMBM itu salah satu wadah atau himpunan yang bisa naungi bakat-bakat serta minat dari anggota himpunan tersebut. Dari yang kita tahu, kalau HMBM ini tergolong himpunan yang baru kan,
Tapi untuk progresnya itu cukup cepat nih. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh HMBM ini sebagai himpunan baru. Kalau dari aku sih itu. Oke, mungkin lanjut ke Listi ya. Listi bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, nah setelah yang dijelasin oleh teman-teman yang lain, di sini aku juga mau ngejelasin nih kepanjangan dari HMBM Cetik Rahayu. Nah, mungkin dari kalian juga bertanya-tanya nih, kenapa namanya Cetik Rahayu? Nah, nama ini diambil dari dari bahasa Sanskerta, yaitu cetik dan rahayu. Cetik sendiri artinya menghidupkan dan rahayu artinya sejahtera, aman dan sehat. Nama itu diambil. Jadi untuk HMBM sendiri itu dari himpunan ini mengharapkan dari nama ini eh, himpunan kita ini bisa hidup dan berjalan dengan sejahtera. Ah, dan untuk kabinet sendiri itu diambil dari nama Baswara Abinaya. Baswara sendiri artinya bercahaya dan Abinaya itu bersemangat. Oke, mungkin lanjut ke Fadila ya. Fadila hadir Fadila. Hadir, oke, makasih. Jadi kalau menurut saya nih HMBM itu merupakan suatu wadah koordinasi pelaksanaan semua kegiatan di biomedis. Nah, kegiatan ini nih bukan hanya untuk mengembangkan bakat, tetapi bisa kita sharing wawasan, belajar bersama, dan masih banyak lagi. Dan dengan kita mengikuti atau ikut dalam himpunan HMBM ini, kita bisa dapat teman-teman baru, melatih jiwa kepemimpinan kita. Menurut Fadila sih kayak gitu. Oke, jadi begitu ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut kepada Saudari Kohar, bisa menyampaikan nih pendapatnya tentang HMBM Cetik Rahayu ITERA ini sendiri. Menurut saya sendiri, HMBM Cetik Rahayu ITERA ini termasuk himpunan yang cepat banget nih berkembangnya. Karena meskipun baru berdiri sekitar kurang lebih 1 tahun lebih, tapi himpunan ini sudah bisa memiliki izin. Nah, selain itu juga, kenapa sih kita tuh harus join himpunan mahasiswa teknik biomedis ini? Yang pertama, di sini kita bakal bertemu dengan berbagai macam banyak orang yang tentunya akan memperluas relasi kita, baik itu di intrakampus maupun ekstra kampus. Di sini juga kita dapat berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah. Dan juga di sini kita bisa berlatih untuk berani berpendapat atau menyuarakan pendapat kita nih. Nah, di himpunan ini sendiri tuh ada berbagai macam banyak sekali divisi, mulai dari internal, eksternal, RATEK, Kominfo, dan PSDA tentunya. Nah, jadinya udah banyak banget kan kegiatan-kegiatan yang dilaksanain sama HMBM ini, mulai dari webinar, upgrading, dan masih banyak lagi kegiatan yang berguna. Makanya HMBM ITERA ini, Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis ITERA ini udah bagus banget nih menurut saya. Keren banget lah. Oh, keren banget ya. Oke, lanjut ya. Dari sudut pandang kalian tadi, mungkin penanaman dan penguatan branding untuk Himpunan Teknik Biomedis ITERA Cetik Rahayu ini dari rangkuman sudut pandang kalian tadi untuk brandingnya himpunan baru yang memiliki program kerja sangat baik dan perkembangannya nih cukup pesat gitu ya. Oke, mungkin lanjut. Apa sih pendapat kalian nih tentang definisi personal branding? Mungkin kita mulai dari Lailika. Lailika bisa menyampaikan nggak nih pendapat tentang definisi personal branding? Oke, awal ya. Kalau menurut aku sendiri nih, personal branding itu cara kita buat dikenal sama orang tuh seperti apa gitu. Ya, apa kita tuh mau dikenal sebagai orang, misalkan ya, ini kalau semisalnya personal branding terhadap diri sendiri gitu. Kayak apa kita mau dikenal sama orang lain itu sebagai yang baik atau yang buruk gitu. Secara singkatnya itu persepsi atau pendapat orang tentang diri kita kayak gitu. Oke, jadi begitu ya. Oke, mungkin lanjut ke saya. Sudut pandang saya tentang personal branding tuh mungkin saya angkat teorinya, yaitu suatu kesan yang berkaitan gitu dengan keahlian, perilaku maupun prestasi gitu yang dibangun oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja gitu. Oke, mungkin kepada Fadila, pendapat Fadila tentang personal branding ini, sudut pandang Fadila.
Oke, jadi kalau menurut Fadila nih ya, personal branding itu merupakan citra positif tuh ya, yang kita bangun sendiri agar orang itu bisa tahu atau kenal kita dengan citra yang kita bangun itu. Menurut Fadila sih seperti itu. Lah, sama berarti ya kayak Lailika. Oke, mungkin lanjut ya. Zahra bisa menyampaikan nih, apa sih sudut pandang Zahra tentang personal branding? Oke, kalau menurut aku sendiri, hampir sama kayak punya kalian. Personal branding itu sebenarnya seperti apa sih kita mau dikenal sama orang? Misalnya kayak dimulai dari sosial media kita gitu. Mau dikenal sama orang kayak mana? Misal kemampuan kita atau bakat kita. Oh, dia bisa public speaking loh, dia bisa pidato, atau dia bisa nyanyi. Oh, dia orangnya kayak gini, kayak gitu. Ya, seperti itu. Personal branding tuh seperti apa kita mau dikenal sama orang. Entah sifat atau keahlian kita, kayak gitu. Oke, Listiana Jasela, bisa menyampaikan nggak sih sudut pandangnya tentang personal branding ini? Apakah mungkin sama atau ada yang berbeda? Nggak jauh-jauh beda sih dari yang udah disampaikan sama teman-teman sebelumnya. Personal branding sendiri itu bagaimana kita ingin dipandang oleh orang lain, atau bisa juga dibilang itu nilai jual dari diri kita. Kenapa sih personal branding itu penting banget untuk kita bangun dari sejak dini lah? Karena dengan membangun personal branding itu bakal buat kita percaya diri. Kalau kita terus berusaha membangunnya, maka otomatis value dari diri kita itu akan semakin meningkat dan membuat nilai jual kita juga semakin meningkat. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, lanjut ke Nadia nih. Nadia mungkin bisa menyampaikan gitu sudut pandangnya Nadia nih tentang personal branding tuh apa sih? Personal branding ya. Kalau menurut aku, personal branding tuh bisa diartikan sebagai kesan nih. Kesannya ini yang bernilai seperti keahlian kita, perilaku, ataupun prestasi yang kita bangun sebelumnya. Nah, personal branding ini bisa dibangun secara sengaja ataupun tidak sengaja nih untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin citra diri kita kayak A gitu, jadi kita membangun bisa pelan-pelan, atau kita mau citranya kayak B, jadi kita bisa mengikuti cara hidupnya atau pola pikirnya. Kalau dari aku kayak Oke, jadi begitu ya. Lanjut nih ke Kohar. Mungkin bisa menyampaikan apa pendapatnya. Oke, baik. Kalau menurut aku sendiri, personal branding itu impresi atau kesan yang erat sekali kaitannya dengan keahlian, perilaku, maupun prestasi yang dibangun baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra diri ke orang banyak. Dengan kata lain, personal branding itu perilaku yang bisa membuat seseorang itu mengingat kita dengan mudah seperti siapa kita, apa saja yang sudah kita lakukan, dan apa saja pencapaian kita. Oke, jadi begitu ya. Mungkin kayak personal branding nih misalnya kita mengenal orang tuh kayak menamai orang itu kayak Maharani Sumber Agung gitu ya. Apa enggak Zahra JPR gitu ya. Oke, mungkin lanjut nggak nih? Enggak. Lanjut, Ge. Terakhir nih, ini nih terakhir tentang pentingnya personal branding bagi mahasiswa. Terus dampak yang mungkin timbul dari adanya personal branding ini atau tidak. Mungkin Lailika bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut aku pribadi ya, personal branding ini penting banget gitu buat dibangun karena ibaratnya personal branding ini kayak muka kita gitu loh. Tentunya kita mau dong dilihat sama orang-orang tuh yang baik, yang bagus gitu kan. Bisa jadi role model juga buat yang lain gitu. Membangun personal branding yang baik juga bagus buat ke depannya. Contohnya kayak misal em, di tempat kerja gitu. Kalau semisal kita dikenal sama orang yang rajin, pasti kita dengan gampang gitu kan untuk naik jabatan. Istilahnya kita tuh punya peluang gitu karena personal branding yang kita punya itu bagus gitu. Sedangkan kalau kita nggak punya personal branding, ya bisa dibilang kita nggak dianggap kayak ya udah gitu aja. Ada, tapi mereka nggak tertarik sama diri kita karena nggak ada yang wah gitu loh. Terus personal branding ini juga
bagus buat jadi bahan evaluasi kita buat diri sendiri berdasarkan sudut pandang dari orang lain gitu. Jadi, jangan takut buat membangun personal branding yang bagus gitu dan jangan males juga gitu. Karena nggak akan rugi juga buat diri kitanya. Oke, mungkin lanjut ke saya. Menurut saya personal branding tuh penting gak penting sih, karena mungkin eh, beberapa ya penting gak penting lah pokoknya. Kalau misalnya dampaknya itu mungkin dari adanya personal branding, orang-orang jadi lebih cepat tahu gitu. Misalnya si A ini punya personal branding tentang tukang pembuat keripik pisang gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomongin keripik pisang, pasti orang-orang yang sedang ngomongin itu akan tertuju ke orang yang tadi gitu. Kalau tidak adanya personal branding tuh mungkin tidak ada ya. Mungkin bisa lanjut. Zahra, apakah bisa menyampaikan pendapatnya gitu? Oke, kalau menurut aku personal branding itu penting ya, entah bagi orang yang ekstrovert maupun introvert. Kayak misal orang yang punya kemampuan untuk public speaking, itu pasti dia bakal gampang banget diingat sama orang. Oh, dia pintar banget ngomong di depan banyak orang segala macam. Tapi ada juga orang yang eh, nggak punya kemampuan itu kan, tapi waktu misal kita cek sosial medianya, oh ternyata dia punya bakat, misal punya bakat editing atau dia bisa gambar segala macam, pasti orang tuh bakal inget dia. Terus misal kita kan mahasiswa ya, kalau tentang kepanitiaan mungkin walaupun dia nggak keluar-keluar bakat dia, tapi dia tunjukin bakat dia itu di sosial media dia, eh, pasti bakal gampang banget dia direkrut untuk ikut kepanitiaan atau segala macam kayak gitu. Jadi menurut aku personal branding tuh penting bagi semua orang, dan ya jangan, ya kata Lika tadi, jangan malu untuk tunjukin kamu tuh sebenarnya orang yang kayak mana ke orang lain gitu. Oke, mungkin Listi, Listi hadir Listi. Hadir. Oke, uh, kalau dari sudut pandang saya sendiri sih, untuk personal branding itu penting atau enggak sih? Atau kayak apa personal branding ini akan memperkuat potensi diri? Kalau menurut saya sendiri sih, personal branding itu penting banget karena dengan adanya personal branding kita itu bisa nunjukin keunggulan yang ada dari diri kita. Dengan gitu orang lain atau masyarakat luas itu bisa lebih mengenal potensi yang kita punya. Uh, nggak cuman itu, personal branding sendiri itu bisa ningkatin rasa percaya diri. Juga personal branding itu bisa ngebantu kita untuk memperluas koneksi terhadap orang lain gitu. Kalau dari saya itu aja ya. Oke, Nadia nih, Nadia. Jadi personal branding itu penting nggak? Ya, kalau menurut aku personal branding itu cukup penting gitu untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya gitu, citra diri kita, terus ketertarikan kita itu apa, di bidang apa, dan prestasi kita yang lainnya. Ini ada beberapa dampak yang menurut aku tuh bakal timbul kalau kita nggak punya personal branding atau personal branding kita itu kurang kuat. Nih kalau personal branding kita kurang kuat, jadi orang itu bingung nih. Oh si A ini dia itu bisanya apa sih? Terus dia kalau kita ikutin ke suatu acara atau kita namahin dia suatu jabatan itu, kira-kira dia bisa nggak ya? Ini orang bakal bingung gitu nih sama dia karena personal branding itu kurang kuat gitu. Nah orang bisa juga mengasingkan dia gitu loh karena mereka nggak tahu nih sebenarnya dia itu orang kayak apa. Nah karena itu kita tuh harus punya personal branding yang kuat. Nih misalnya kita sekarang personal branding kita masih lemah, kita bisa bangun secara pelan-pelan gitu dari hal-hal kecil dulu supaya yang lainnya itu bisa tahu loh kalau kita tuh juga mencoba gitu buat meningkatkan personal branding kita gitu. Oke, jadi begitu ya. Mungkin lanjut nih ke
Fadila. Dari tadi nih kayaknya Fadila nih, aku mau kak gitu. Fadila bisa menyampaikan pendapatnya mungkin. Oke. Kalau menurut Fadila nih ya, personal branding ini nih bisa sebagai pembeda kita di antara orang lain. Jadi kayak banyaknya ribuan mahasiswa, banyaknya teman kita, dengan kita memiliki personal branding ini, seseorang itu bisa lebih kenal cepat dengan kita, dengan keunikan kita ini. Dan bukan hanya sebagai pembeda, dengan adanya personal branding ini bisa membuka jalan baru untuk kita mendapatkan peluang baru. Karena dengan keunikan yang kita miliki, jadi seseorang itu bisa saja tertarik dengan kita lebih mudah. Dan untuk membuka peluang baru sehingga kita dapat melakukan sesuatunya lebih mudah. Menurut saya sih seperti itu. Oke, jadi pembeda gitu ya, kayak misalnya Fadilah hacker handal atau Listi pesatir handal gitu, jadi pembeda gitu ya. Oke, Nah, lanjut. Apa? enggak udah Ki. Oke, udah ya. Berarti lanjut ke Maharani nih. Maharani, apakah sumber agung sinyalnya bagus? Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Bagus. Oke, kalau menurut saya sendiri nih ya, personal branding itu merupakan suatu keharusan karena dimana kalau kita mempunyai personal branding, kita bisa mempromosikan diri kita sendiri seperti pencapaian apa saja yang sudah kita raih, terutama bagi mahasiswa dan fresh graduate, tidak ada salahnya untuk membangun personal branding ini untuk bisa mendapatkan koneksi baru, meningkatkan kredibilitas, sampai membuka lebih banyak kesempatan di dunia profesional. Bisa saja dengan membangun personal branding sebaik mungkin, kita tuh dapat lebih mudah mencapai tujuan karir kita ke depannya. Nah, apa sih manfaat personal branding ini? Personal branding ini akan membantu kita dalam memperlihatkan berbagai macam hal, mulai dari identitas diri, skill, sampai keunikan yang bisa menjadi value diri kita dan membedakan kita dengan para pesaing. Membangun personal branding ini akan membantu kita semakin percaya diri dan paham apa saja yang bernilai di dalam diri kita ini. Kalau kita terus membangunnya, maka value diri kita pun akan semakin naik, meningkat, yang kemudian akan membuat nilai jual kita juga ikut meningkat seperti halnya Maudy Ayunda. Orang-orang kalau ngeliat Maudy Ayunda tuh pastinya udah kayak, wah ini perempuan hebat, perempuan keren banget nih gitu kan. Oke, jadi mungkin sudah ya. Jadi menurut Kak Maharani ini, personal branding ini sangat penting ya untuk mahasiswa dan apa tadi, fresh graduate ya. Oke, mungkin karena sudah mau subuh ya, bisa kita akhiri dulu ini podcastnya. Mungkin saya tutup. Selamat malam. Tadi katanya subuh.